Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Oke Sobat Adsense, kali ini kita akan belajar dulu apa itu fungsi ya. Ya sebenarnya Sobat Adsense sudah pernah belajar harusnya di sekolah menengah pertama ya, di SMP. Jadi kita akan coba ulangi sebentar. Fungsi itu apa? Ya. Jadi fungsi. Nah, itu ngomongin fungsi berarti ada dua himpunan juga yang diomongin. Ada himpunan A, ada himpunan B, Sobat Adsense. Ya, anggaplah A itu nanti disebut sebagai daerah asal atau domain. Ya, jadi fungsi biasanya huruf kecil biasanya ya, tapi boleh juga huruf besar. Ya, kita coba huruf kecil pakai huruf F ya, tapi boleh G, boleh H, boleh apa aja nantinya. Kita coba huruf F ya. F, fungsi F. Nah, notasinya gini, F titik 2 A garis panah B. Nah, ini dibacanya fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Atau kalau simpelnya fungsi F dari A ke B. Biasanya gitu kalau mau cepet ya. Fungsi F dari A ke B. Simpelnya gitu deh. Pokoknya dari A menuju B. Ya. Itu bacanya. Nah, definisinya apa? Definisinya adalah suatu aturan gitu ya, suatu aturan yang menghubungkan yang menghubungkan semua anggota A, ya semuanya, nggak boleh ada yang nggak berhubungan di semua anggota A ke tepat satu anggota B. Nah, ya. Jadi di sini ada semua anggota A. Ya, semua anggota A ke tepat satu anggota B. Oke. Tepat satu anggota B. Harus begini ya, semuanya terus di sini harus satu. Jadi misalnya gini, contoh ya, contohnya oke. Contoh misalnya kita punya himpunan A gitu. Himpunan A-nya anggaplah 1, 2, 3 aja gitu. 1, 2, 3 gitu ya. Lalu himpunan B-nya anggaplah 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ini himpunan B-nya. Terus kita bikin fungsi dari A ke B, fungsi F dari A ke B. Ya, dengan aturan, ya namanya juga aturan. Oke, suatu aturan. Aturannya apa? Aturannya gini. Fx sama dengan 3x, ya. Oke, jadi dengan aturan ini hubungannya gimana Sobat Adsense? Ya. F1 berapa? F1 berarti 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, ada nggak di B? Ada kan? F2 ya, 2 sama dengan 3 kali 2, 6. Ada nggak di B? Ada. Oke. F3 itu 3 kali 3, 9 ya. Ada semua kan? Berarti benar, ini udah jadi fungsi nih. Jadi semua anggota A
si 1 dihubungkan ke 3, ya kalau dari gambar lebih jelas lagi bahkan Sobat SN. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Oke ya. Jadinya di sini ada 1, 2, 3. Terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Jadi tadi dengan aturan F X sama dengan 3X, si 1 dihubungkan ke 3, gitu kan ya. 2 dihubungkan ke 6, 3 dihubungkan ke 9. Nah, ini udah jadi fungsi Sobat SN. Ya, jadi semua anggota A dihubungkan ke tepat satu anggota B. Hanya satu. Jadi nggak boleh misalnya nanti 1 ke 3, tapi 1 ke 5 juga itu nggak boleh. Oke ya, jadi harus tepat satu. Oke, ini udah jadi fungsi Sobat SN. Oke, jelas ya. Jadi tadi nama-namanya apa? Si himpunan A nanti kita sebut daerah asal ya. Himpunan A disebut daerah asal atau domain. Daerah asal atau domain. Domain. Oke, Sobat SN. Domain. Kalau himpunan B-nya disebut ya, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain ya. Daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan gitu ya, atau kodomain. Kodomain. Oke, nah ada satu himpunan lagi yang kita sebut sebagai daerah hasil atau range. Oke. Range itu biasa dilambangkan dengan R ya, himpunan R atau range aja ya. Range disebut daerah hasil. Nah, kalau di sini daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya itu atau range-nya itu apa tadi? 3, 6, sama 9 kan? Ya. Range-nya 3, 6, 9. Kalau domainnya tadi, domainnya ini si A-nya 1, 2, 3. Kalau kodomainnya apa? Kodomainnya si B-nya, semuanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu Sobat SN. Ya, jadi ada 3 himpunan yang berkaitan dengan fungsi. Ada range, ada domain, ada kodomain. Oke, range itu dilihat di kodomain juga. Ya, jadi dalam satu himpunan yang sama sebenarnya, tapi range itu himpunan bagian dari kodomain. Ya, kalau domain ya daerah asal fungsinya dari mana ke mana. Oke, jelas ya Sobat SN? Oke Sobat SN. Tadi kita sudah belajar apa itu fungsi ya. Ya, kita juga sudah tahu ada daerah asal, ada daerah kawan atau kodomain, sama ada daerah hasil atau range. Nah, gimana kalau sekarang kita dikasihnya fungsinya, terus disuruh tentukan daerah asalnya. Oke? Jadi menentukan daerah asal. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gini, kita harus cari daerah asal yang paling besar, Sobat SN. Artinya semua kemungkinannya, ya. Jadi nggak boleh kita ambil yang sebagian doang, ya. Jadi harus menentukan semua kemungkinan daerah asalnya, oke? Ya, jadi contoh nih, misalnya contoh
fx sama dengan apa? Akar x deh. Kayak gini misalnya, fx sama dengan akar x. Ini kan fungsi ya. Nah, terus ditanya, daerah asalnya apa atau domainnya apa? Nah, jangan bilang, ya walaupun sebenarnya boleh ya, walaupun boleh, misalnya jawab aja, himpunan domainnya ini, 1, 2, 3, 4, kan bisa. Akar 1 bisa nggak? Bisa. Akar 2 bisa, akar 3 bisa, akar 4 bisa. Ya betul, sebenarnya boleh sih jawab gini, tapi kalau udah masuk ke soal, ya biasanya soal-soal ujian atau soal-soal masuk PTN, itu yang diminta adalah semuanya. Jangan coba nyebutin kayak gini-gini doang. Ya, jadi kita harus jawab semua nilai X yang bisa masuk ke sini. Semuanya, ya. Jadi siapa Sobat SN? Menurut Sobat SN, siapa aja yang bisa masuk ke sini? Siapa aja? Nggak mungkin kita daftarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan semua bisa. Ya. Tapi kalau min 1 bisa nggak? Akar min 1 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, X sama dengan min 1 nggak bisa. Min 2 nggak bisa akar min 2. Jadi yang boleh masuk ke dia siapa? Hanya nilai-nilai X yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, gini cara jawabnya. Ya, jadi siapa domainnya? Semua X yang lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, setengah, 3/2, 1,5, 4,5, 100, sejuta. Semuanya yang lebih dari sama dengan 0 adalah domain dia. Nah, gitu jawabnya. Jadi harus semuanya ya. Ya. Oke, jadi ini yang benar ya. Ya, ini sebenarnya benar tapi bukan permintaan soal ya Sobat SN. Ya, jadi kita anggap salah aja ya. Cuman sebenarnya benar sih, tapi bukan permintaan soal. Oke, jadi domainnya ini harus menentukan semuanya. Oke, jadi kalau gini Sobat SN, misalnya fungsinya ganti nama deh, misalnya G. Gx sama dengan X kuadrat. Nah, menurut Sobat SN, apa domainnya? Ya, domainnya kira-kira DG ya, kita singkat. Domain G maksudnya. Siapa aja yang boleh masuk ke dalam fungsi X kuadrat? 1 boleh nggak? 1/2, 1 boleh. 2/2 boleh. Min 1 boleh nggak? Tadi kan di sini min 1 nggak boleh, akar min 1. Kalau min 1 boleh nggak? Min 1/2, 1. Oh, bisa dihitung ternyata, boleh. Jadi yang boleh jadi daerah asalnya adalah semua bilangan real, nggak ada aturan. Bebas, berapapun boleh masuk ke sini, berapapun boleh dikuadratin. Ya, jadi kita tulisnya, domainnya itu adalah X anggota bilangan real, nulisnya gitu ya. Jadi semua bilangan real, ya. Domainnya itu adalah X elemen real, bilangan real, semua bilangan nyata. Oke, paham ya Sobat SN? Sama, pokoknya fungsi-fungsi namanya fungsi polinomial Sobat SN ya. Fungsi polinomial tuh yang gini, misalnya ada haknya lagi 3x pangkat 4 min 2x kuadrat plus x plus 1. Nah, gini nih. Ya, bentuknya pokoknya x pangkat sesuatu ditambah x pangkat sesuatu ditambah x pangkat sesuatu gitu ya. Pangkatnya bilangan bulat semua pokoknya. Kalau ini kan pangkatnya bukan bilangan bulat kan. Pangkatnya setengah. Ini kan sebenarnya x pangkat setengah. Jadi dia bukan polinomial. Kalau polinomial tuh pangkatnya harus bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, itu pasti domainnya adalah bilangan real. Ya, jadi semua bilangan boleh masuk ke sini. Ya, jadi kalau dirangkum ada beberapa jenis fungsi yang udah bisa dipastikan domainnya. Ya, yang pertama ya, fungsi polinomial. Ya, fungsi polinomial tadi yang pangkatnya bulat semua ya Sobat SN. Bebas mau pangkat tertingginya mau 5, 7, 8, pokoknya harus bulat positif semua. Polinomial atau biasa disebut juga fungsi suku banyak ya, kalau bahasa Indonesia poli banyak ya, suku banyak. Nah, itu domainnya udah pasti bilangan real, jadi semuanya X elemen real. Nah, terus yang kedua fungsi yang gini, fungsi yang ada akarnya. Oke, akar sesuatu.
Jadi kalau akar sesuatu, fungsi memuat akar, nanti domainnya itu, ya misalnya gini, fx sama dengan akar sesuatu, akar hx gitu ya. Akar hx. Ya, nanti domainnya itu kita harus ngerjain hx lebih dari atau sama dengan 0. Gitu Sobat SN. Ya. Oke, misalnya gini. H udah ya, K deh misalnya. Kx sama dengan akar 2x plus 4. Nah, domainnya apa? Nah, kita harus kerjain yang di dalam akarnya. Jadi, 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi, pertidaksamaan linier nanti. Ya, pindah ruas, 2x sama dengan, lebih besar sama dengan min 4. Dibagi 2 berarti x lebih dari min 4 per 2, min 2. Jadi, domainnya x lebih dari sama dengan min 2. Ya, jadi jenis yang memuat akar tuh tinggal kerjain dalamnya aja lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, fungsi yang ada penyebutnya gitu. Fungsi pecahan lah kita sebut ya, fungsi pecahan. Jadi dia bentuknya fx-nya itu gx dibagi hx misalnya gitu. Ya, gx dibagi hx. Nah, ngerjain domainnya hx-nya nggak boleh 0, karena pembagian dengan 0 tuh nggak boleh. Ya, jadi domainnya hx-nya nggak boleh 0. Ya, jadi misalnya kita punya fungsi tx misalnya gitu. 2x plus 4 per 3x min 6. Nah, nyari domainnya ini harus dibikin tidak boleh 0. Tidak boleh 0, berarti 3x tidak boleh 6, berarti x-nya tidak boleh 2. Ya, x-nya nggak boleh 2. Jadi domainnya nanti domain t-nya x tidak sama dengan 2. Gitu Sobat SN. Oke. Nah, ini 3 fungsi dasar ya yang Sobat SN harus udah ya boleh dihafalin lah gitu ya, boleh diingat-ingat. Logikanya gampang kok. Akar itu dalamnya harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif. Kalau pecahan penyebutnya nggak boleh 0. Ya Sobat SN, mudah ya. Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!